Halo, apa kabar teman-teman semuanya, sahabat Konsumerindo dan teman-teman crypto trader dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa trading di spot market di Indodax dengan memakai dua indikator. Jadi teman-teman yang sebelumnya sudah nonton video saya sebelumnya tentang rahasia trading di Indodax hanya dengan satu indikator Bollinger Band, maka kali ini saya akan jelaskan bagaimana kita bisa trading yang lebih akurat lagi ya dengan dua indikator. Langsung saja teman-teman. Jadi indikator yang akan kita pakai yang pertama adalah Bollinger Band. Kita pasang dulu teman-teman, klik indikator, kemudian Bollinger Band ya. Yang kedua indikator yang akan kita pakai adalah indikator RSI. Ya, kita aktifkan Relative Strength Index atau RSI, kita aktifkan teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan pakai untuk time frame-nya 4 jam teman-teman. Jadi kita akan bisa melihat gambaran yang lebih valid ya dibanding kalau misalnya time frame-nya terlalu rendah. Jadi kita rubah time frame-nya menjadi 4 jam. Ya, 4 jam teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya bahwasanya dalam time frame 4 jam Bollinger Band sudah saya pasang dan juga RSI. Nah, bagaimana cara membacanya? Pertama-tama ya seperti halnya di video saya sebelumnya tentang rahasia profit konsisten di Indodax dengan hanya memakai satu indikator Bollinger Band, maka tujuan dari kita memakai RSI ini tujuannya untuk memberikan uh, kemungkinan sinyal ya yang lebih valid atau yang lebih cukup bagus untuk bisa kita pakai dalam melakukan entry ya. Nah, kita lihat sebetulnya ya sebelumnya bahwasanya kalau kita melihat hanya satu indikator maka ada beberapa entry point yang bisa kita pakai ya. Walaupun itu sebenarnya cukup lumayan bagus, bisa kita pakai juga teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman cuma ingin entry point-nya yang lebih valid, tingkat probabilitasnya untuk bisa mendapatkan profit itu lebih tinggi, maka kita bisa gabungkan dengan indikator yang lain, yang dalam hal ini adalah RSI. Ya. Nah, kita lihat teman-teman bahwasanya kalau kita memakai indikator Bollinger Band saja, berarti kita bisa open posisi ya di sini, ya di sini, kemudian di sini ya, ya ini juga bisa kan seperti ini kan. Nah, maka kita akan lihat ada beberapa sinyal yang kurang valid. Oke, nah, ini kita bisa lihat ya, ini kan harga sekarang ya, kita belum bisa lihat ke depannya ini bisa bagus atau tidak ya. Tapi kita lihat kalau kita gabungkan dengan RSI, yang kita inginkan adalah RSI ketika dia sudah menyentuh garis bawah di 30 ya. Berarti di bawah artinya dia sudah harga sudah cukup di bawah ya oversold sehingga kemungkinan dia akan melakukan reversal. Jadi kalau kita ambil posisi ini sebetulnya ya secara strategi dua indikator ini tidak valid, tidak valid. Oke. Bagaimana dengan ini ya? Ini pun ya walaupun kita bisa pakai itu bisa valid bisa tidak ya. Nah, kebetulan kalau kita ambil di sini ya bisa profit juga kan kurang lebih 4% nih teman-teman. Ya, tapi kalau kita ingin lebih spesifik untuk mendapatkan probabilitas yang tinggi, ini bisa jadi tidak valid. Oke. Bagaimana dengan ini teman-teman? Kita lihat ya. Untuk indikator ini kita lihat di indikator RSI. Nah, ini valid teman-teman karena untuk RSI ini sudah menunjukkan bahwa pergerakan harga sudah cukup dalam di bawah ya. Sudah akan kemungkinan dia akan melakukan reversal. Jadi ini valid. Oke. Bagaimana dengan ini ya? Kita bisa lihat ya. Nah,
ini sudah cukup bawah tapi belum menyentuh ya, belum menyentuh teman-teman. Ya, ini kita bisa pakai ya, bahwasanya ini juga kurang valid. Karena sebetulnya yang kita butuhkan ini. Ataupun sebetulnya ketika dia di area antara 40 dan 30, ini juga bisa sebagai acuan bahwasanya ini layak juga untuk kita pakai ya. Jadi kita bisa juga ini tidak atau valid ya, tergantung teman-teman bagaimana memakai RSI ini sebagai acuannya ya. Apakah hanya memakai acuan ketika dia sudah menyentuh di angka paling bawah ataupun di area antara di 30-40. Paham ya? Nah, ketika misalnya kita ambil di sini ya, kita lihat ternyata pergerakan harga tidak sampai menyentuh Bollinger Band atas. Nah, ini juga bagaimana cara kita melakukan take profit, teman-teman. Jadi ketika kita melakukan take profit, ya kita lihat di pertengahan di sini ya. Ini kan sebetulnya moving average ya. Ketika pergerakan harga dia tidak mampu menembus moving average, maka dia akan cenderung dia kembali ya. Jadi ada pullback di situ. Akan ada harga yang tidak kuat untuk menembus. Ya. Jadi ketika TP-nya berarti TP-nya harus di sini. Ketika dia tidak bisa menembus di moving average di sini di tengah ini, maka ini TP-nya. Ya. Oke, kita lihat juga coba di sini teman-teman, kita lihat di sini. Nah, secara RSI dia juga sudah di bawah ya, teman-teman, bisa dilihat di 40-30 ya. Dan ternyata harga di sini mampu menembus garis tengah dari Bollinger Band. Ya, sehingga ini kuat sampai kita bisa ambil take profit-nya ketika harga sudah menyentuh di Bollinger Band atas. Oke, jadi ini bisa valid. Oke, jadi cukup mudah teman-teman bagaimana melakukan trading di spot market di Indodax dengan memakai dua indikator yaitu Bollinger Band dan RSI. Oke, sekian dari saya penjelasan singkat tentang trading di Indodax dengan memakai dua indikator Bollinger Band dan RSI. Silakan like dan subscribe untuk video-video strategi trading lainnya dari saya. Oke, happy trading, salam profit konsisten.